Ketua DPD Gerindra Jawa Barat sekaligus pemilik perusahaan otobus terkenal, Amir Mahfud, kembali ditempa kabar sumbang. Ia diisukan menganut ajaran Syiah oleh ajengan Mimi Hairuman, pimpinan Padepokan Santri Manukhelang, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam akun media sosialnya, ia mengatakan Amir Mahfud berada dalam barisan Ijabi atau Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, sebuah organisasi keagamaan yang menjadi wadah berkumpulnya pengikut Syiah di Indonesia. Diwawancara melalui sambungan telepon, ajengan Mimi mendalilkan beberapa bukti yang menegaskan kalau Amin merupakan pengikut Syiah, ajaran yang dinilai menyimpang dari agama Islam. Dalil tersebut salah satunya berpijak pada pengakuan langsung dari pihak keluarga besar Amin. Selain itu, ajengan Mimi menyinggung nama anak Amir Mahfud yang melekat kuat dengan keyakinan kaum Syiah. Kalaupun memang dia tidak merasa, kenapa dia tidak bersahadat? Lalu kumpulin kiai-kiai, lihat tata cara segala macam itu ini. Bapak lihat nggak dalam perkawinannya kemarin anaknya? Namanya siapa, Pak? Namanya siapa? Karbala. Karbala itu apa, Pak? Kenapa nama Anda seperti itu? Kenapa nama tetangga Anda seperti itu? Kenapa yang lain seperti itu? Dan kenapa orang sangat lebih memuliakan nama? Nama itu adalah dari sebuah cita-cita dan keagungan diri. Perkawinan yang dimaksud ajengan Mimi itu adalah pernikahan Putri Amir Mahfud Ayu Azhara Karbala dengan Husein Fadullah, putra dari kakak kandung Amir Mahfud. Pernikahan keduanya berlangsung pada pertengahan Agustus 2015 lalu. Nama lain yang mengandung Karbala dan merupakan bagian dari keluarga besar Amir Mahfud adalah Tiar Nabila Karbala. Bagi kaum Syiah, Karbala bukan hanya nama sebuah kota di Irak, tapi mendapatkan tempat istimewa dalam relung keyakinan. Di tempat itulah cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, meninggal dunia ketika perang melawan tentara Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Hingga kini tragedi berdarah yang terjadi pada 10 Muharram 61 Hijriah itu masih dikenang oleh kaum Syiah dengan menggelar ritual Karbala atau peringatan Asyura. Di antara caranya adalah melukai diri sendiri. Ritual seperti itu tidak sejalan dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut mayoritas Muslim Indonesia, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Atam Rustam menegaskan ada perbedaan yang sangat jelas antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kalau perbedaan itu jelas, karena antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah itu jelas, sangat banyak perbedaan. Dan kalau memang harus dijelaskan sangat luas lah. Yang jelas bahwa itu bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa Syiah merupakan aliran menyimpang yang harus diwaspadai umat Islam lantaran berbagai sebab. Dijelaskan, Syiah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menerima hadis yang memenuhi syarat ilmu tanpa membedakan siapa yang meriwayatkannya. Selain itu, akidah Syiah meyakini kalau Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, adalah pelacur, mengkafirkan sahabat Rasul, nikah mut'ah atau nikah sementara sama dengan haji 70 kali, kedudukan imam lebih tinggi dari seorang nabi, dan setumpuk penyimpangan lainnya. Ketua Aspirasi Para Ajengan Anom atau Asparanom Jawa Barat, Kiai Haji A.A. Fuad Mukhlis mengaku melihat indikasi adanya penganut Syiah di salah satu pasangan calon bupati wakil bupati Tasikmalaya. Indikasi Asparanom melihatnya begitu, indikasi bahwa salah satu pasangan calon didukung oleh pengusaha, didukung oleh sekelompok yang punya ideologi terindikasi Syiah, gitu. Maka saya kira ini bagian dari ijtihad atau jihad kami untuk mencari pimpinan di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak Syiah, gitu. Saya kira ketika calon tidak ada yang Syiah, tetapi kalau misalnya ideologi Syiah bisa menginfiltrasi salah satu pasangan calon masuk, maksud saya dalam itu
mau tidak mau, sebagaimana kita paham di Kota Tasik atau di Kabupaten Tasik ini situasinya seperti itu, walaupun masih indikasi gitu ya, masih fenomena. Bagaimana kami akan tinggal lihat kalau kepentingan orang Syiah bisa masuk melalui salah satu pasangan calon. Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun ini, ada 3 pasangan calon bupati wakil bupati yang berebut suara masyarakat demi menjadi pemilik kursi Jet 1 dan Jet 2. Mereka adalah Iwan Saputra Dede Muksid Ali, Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi, dan Aidiantani Iip Miftahul Paos. Dari 3 pasangan calon tersebut, duet Cecep Asep mendapat sorotan masyarakat terkait Amir Mahfud yang merupakan tokoh sentral di balik majunya pasangan nomor urut 2 itu. Pria yang biasa disapa Haji Aming itu disebut-sebut sebagai penganut Syiah. Namun hal itu dibantah Aming melalui kuasa hukumnya Wahyu Saiful Ma'arif. Ia menepis pernyataan Mimi Hairuman yang menyebut kalau Aming bagian dari Ijabi atau Syiah. Menurutnya, kabar itu tidak benar sehingga mencoreng nama baik Aming dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk itu, Amir Mahfud melaporkan Mimi Hairuman ke Polres Tasikmalaya lantaran yang diucapkannya itu merupakan fitnah. Kami datang berdasarkan surat kuasa dari Bapak Haji Amir Mahfud. Beliau Ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Saya dikuasakan langsung untuk membuat laporan berdasarkan isu-isu yang lagi merebak di masyarakat. Salah satu isunya adalah yang secara langsung menyasar atau menunjuk kepada beliau secara pribadi. Isu-isu tersebut salah satunya adalah isu keterlibatan beliau dari salah satu organisasi keagamaan Syiah. Lalu kemudian juga ada beberapa isu-isu yang memang menyangkut nama besar Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dari isu tersebut berdampak terhadap kerusuhan di masyarakat yang padahal kita ketahui dan kita pahami hal tersebut adalah berita bohong dan hoax. Itu sudah diklarifikasi dan saya sudah berbicara langsung kepada beliau, tidak ada kejadian seperti itu dan kejadian seperti itu adalah berita bohong.